2 November 2025, kabar duka menyelimuti tanah Jawa. Pakubuwono XIII Raja Keraton Surakarta wafat. Sebuah era berakhir, namun di balik prosesi duka yang sakral, terjadi sebuah anomali politik yang memicu kebingungan dan kemarahan publik. Sebuah kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar tata negara biasa. Secara logika dan hukum, urusan pemakaman raja adalah urusan protokoler antara keraton dengan negara yang diwakili oleh Presiden Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah. Tapi apa yang terjadi? Pihak keraton justru dilaporkan menunggu dan meminta izin terkait prosesi pemakaman kepada seorang warga sipil bernama Joko Widodo. Pertanyaan ini langsung meledak. Bagaimana bisa seorang presiden yang sedang berkuasa Prabowo dilangkahi oleh seorang mantan presiden? Apakah ini sekadar penghormatan biasa kepada Jokowi sebagai mantan wali kota Solo? Ataukah ini sebuah pertanda bahwa Jokowi, sang tukang kayu dari bantaran kali, memegang kunci lain di dalam keraton yang tidak terlihat oleh publik? Rumor yang selama ini hanya beredar di kalangan spiritualis Jawa. Rumor yang mengatakan bahwa Jokowi bukanlah rakyat biasa, bahwa di dalam darahnya mengalir nasab tersembunyi dari Trah Brawijaya V, Trah Sunan Kalijogo, dan Raja-Raja Mataram. Jadi, siapakah Joko Widodo sebenarnya? Apakah dia hanya mantan yang sangat dihormati? Ataukah dia adalah raja yang sesungguhnya, yang selama ini menyembunyikan mahkotanya di balik citra rakyat biasa? Di video ini, kita akan membongkar misteri terbesar di balik figur paling penuh teka-teki di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ranah abu-abu, mari kita bedah dulu penjelasan logisnya. Tentu saja, negara hadir sebagai raja yang dihormati, Presiden Prabowo, Gubernur Jawa Tengah, dan seluruh aparat negara pasti terlibat dalam prosesi ini. Ini adalah protokol standar tata negara. Ini adalah fakta logis pertama. Kedua, kita harus paham kultur dan habit keraton. Keraton Solo bukanlah entitas politik modern yang kaku. Mereka hidup dengan adat ribuan tahun. Bagi mereka, hierarki tidak hanya berdasarkan jabatan saat ini, tapi juga garis keturunan dan jasa. Menghormati mantan pemimpin yang dianggap berjasa adalah sebuah kewajiban budaya. Dan inilah penjelasan lengkap logis yang paling masuk akal. Hubungan emosional. Jauh sebelum jadi presiden, Jokowi adalah wali kota Solo. Ialah yang mati-matian mendamaikan konflik internal. Keraton konflik raja versus Dewan Adat yang sudah buntu bertahun-tahun. Jasanya menyelamatkan keraton dari perpecahan itu sangat besar. Jadi, secara logis wajar jika pihak keraton menunggu kedatangan Jokowi. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, kula nuwun, kepada sosok yang mereka anggap sebagai penyelamat keraton. Ini adalah soal etika dan balas budi, bukan soal tata negara. Penjelasan ini terdengar sangat logis dan menutup semua misteri. Tapi, benarkah sesederhana itu? Apakah rasa hormat setara dengan menunggu izin untuk prosesi pemakaman seorang raja? Apakah jasa seorang mantan wali kota punya kuasa untuk melangkahi seorang presiden aktif? Disinilah narasi logis mulai retak, dan narasi putih abu dimulai. Tapi penjelasan jasa mantan wali kota itu terasa rapuh. Ia tidak menjelaskan mengapa keraton harus meminta izin untuk memakamkan rajanya sendiri. Ia tidak menjelaskan mengapa seorang presiden aktif Prabowo seolah dikesampingkan demi seorang warga sipil. Disinilah narasi logis mulai retak, dan kita masuk ke kain putih abu, sebuah narasi yang tidak diajarkan di buku sejarah, tapi hidup dan diyakini oleh para spiritualis Jawa. Rumor pertama, dan yang paling fantastis, Trah Brawijaya V. Konon, Jokowi adalah keturunan langsung generasi ke-9 dari Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Garis keturunan yang selama ratusan tahun tersembunyi di kalangan rakyat biasa, yang kini menurut kepercayaan telah kembali memegang wahyu keprabon atau mandat ilahi untuk memimpin Nusantara. Ini adalah narasi yang membangkitkan rasa takjub mistis. Rumor kedua, yang lebih dekat secara historis, Trah Mataram. Narasi ini menyebut Jokowi adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang secara otomatis menjadikannya cicit langsung dari Pangeran Diponegoro. Ini bukan lagi sekadar darah biru. Ini adalah darah pemberontak. Sebuah narasi yang menjelaskan mengapa ia memiliki kenekatan dan keberanian untuk melawan tatanan lama. Dan rumor ketiga, yang paling berat secara spiritual, Trah Wali Songo. Narasi ini berbisik bahwa Jokowi adalah keturunan langsung Sunan Giri ke-18 dan Sunan Kalijogo ke-17. Ini bukan lagi soal tahta duniawi raja, tapi soal tahta spiritual wali. Sebuah garis keturunan yang dipercaya memegang mandat untuk menjaga keseimbangan Nusantara, yang mengharuskan pemimpinnya tampil sebagai wong cilik. Majapahit, Mataram, Wali Songo, tentu ini semua masih rumor di tanah abu-abu. Tidak ada bukti ilmiah
Tapi, anomali di pemakaman PB13 terlalu janggal untuk diabaikan. Dan seperti yang Anda katakan, dengan segala keistimewaannya, besar kemungkinan dugaan itu benar. Pertanyaannya, jika ini benar, mengapa ia menyembunyikannya? Terah Majapahit, Mataram, dan Wali Songo. Jika rumor kain putih abu ini benar, pertanyaannya menjadi jauh lebih besar. Mengapa disembunyikan? Jawabannya mungkin adalah strategi politik paling jenius atau paling menakutkan dalam sejarah modern Indonesia. Mari kita bedah dua kemungkinan konspirasinya. Konspirasi politik tesis, kita hidup di era demokrasi, bukan monarki. Di era ini, citra darah biru atau bangsawan adalah sebuah beban, tapi citra rakyat biasa, tukang kayu, korban sistem, itu adalah senjata politik paling mematikan. Mengaku sebagai raja adalah bunuh diri politik, tapi mengaku sebagai rakyat adalah tiket emas menuju istana. Konspirasi spiritual antitesis. Tapi disinilah gorengannya menjadi lebih dalam. Bagaimana jika itu bukan strategi politik, tapi takdir spiritual? Dalam ramalan kuno Jawa, seorang satrio piningit atau ratu adil harus piningit tersembunyi. Ia harus lahir dari rakyat jelata, merasakan penderitaan, dan menyembunyikan darah birunya agar bisa memimpin dengan adil. Ia bukan berbohong soal identitasnya. Ia sedang menggenapi nubuat. Citra tukang kayu dari bantaran kali mungkin bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah kamuflase sempurna, baik secara politik maupun spiritual. Ia membiarkan lawan-lawannya meremehkannya sebagai petugas partai atau presiden boneka, sementara ia, sang raja yang tersembunyi, bergerak bebas memakan semua bidak di papan catur. Jadi, apakah citra rakyat biasa yang kita lihat selama 10 tahun ini adalah sebuah kebohongan politik yang brilian? Ataukah sebuah takdir spiritual yang agung? Atau keduanya? Jika seluruh citra publiknya adalah sebuah topeng, pertanyaannya, apa wajah asli di baliknya? Jadi, inilah dua wajah Joko Widodo. Di satu sisi, ia adalah mantan wali kota Solo yang sangat dihormati keraton. Di sisi lain, narasi putih abu ia adalah seorang terah raja dan wali yang sengaja disembunyikan di balik citra rakyat jelata. Dua narasi yang sama-sama kuat, namun bertolak belakang. Sekarang, mari kita kembali ke anomali di pemakaman sang raja. Izin yang ditunggu keraton bukanlah izin birokrasi dari mantan pejabat. Mungkinkah itu adalah izin spiritual, sebuah pengakuan diam-diam dari keraton Solo kepada seseorang yang mereka yakini memegang mandat atau terah yang lebih tinggi, yang selama ini bersembunyi di balik topeng rakyat biasa? Jika rumor nasab ini adalah kebohongan yang sengaja diciptakan untuk politik, maka ini adalah manipulasi paling jenius sekaligus paling mengerikan dalam sejarah. Tapi, bagaimana jika rumor itu benar? Jika ia benar-benar terah Brawijaya atau Wali Songo, ini akan memicu rasa bangga dan takjub yang luar biasa bagi para pendukungnya. Ini memvalidasi bahwa Indonesia akhirnya dipimpin oleh sosok satrio piningit yang diramalkan. Ini akan memicu kemarahan dan kebencian bagi mereka yang merasa ditipu oleh citra tukang kayu selama 10 tahun. Ini menempatkannya sebagai kingmaker yang sesungguhnya, seorang manipulator ulung, seorang raja yang rela menjadi rakyat jelata untuk memahami penderitaan rakyatnya. Rakyat biasa yang menjadi presiden atau raja tersembunyi yang menjalankan takdirnya? Penipu ulung atau satrio piningit? Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal yang penuh misteri. Siapa sebenarnya Joko Widodo? Kalau kita melihat sepak terjang pro dan kontra yang terjadi selama ini, pastinya asumsi publik akan menganggapnya figur yang penuh teka-teki. Seorang mantan presiden yang terus menjadi perbincangan hangat selama menjabat, bahkan setelah lepas dari jabatannya. Tapi disinilah poin pentingnya, di era kemajuan teknologi saat ini, semua orang mudah mendapatkan informasi baik itu positif maupun negatif. Doktrinasi merajalela, baik itu untuk menggiring opini buruk maupun opini yang baik. Ada baiknya kita tidak menelan mentah-mentah informasi tanpa melihat fakta yang sesungguhnya. Kami selalu mengingatkan, siapapun pemimpinnya pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semoga Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kamu suka konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami untuk dapat informasi selanjutnya. Salam kami, Kartel ID.